Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalli wa sallimu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dakwah beliau dan orang-orang yang menulis hadis beliau dan menjaga hadisnya sehingga kita bisa mengamalkan dan menjadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang akhlak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada manusia terlebih dahulu. Sedikit saya ulang apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Ustaz, saya mau tanya itu drama kemarin ya. Untuk jelas saya. Nah, jadi sebelum dilanjutkan saya mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan dari saya yang untuk dijelaskan tadi. Saya ingin mengulang. Pertama mengenai soal salam dalam sholat. Kalau dulu kan kalau baca salam itu seperti yang saat ini yang paling sempurna itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tapi sekarang banyak ustaz yang sholatnya itu salam akhirnya itu dipotong seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya apa enggak lebih baik dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya? Memang tidak semua ustaz, tapi kebanyakan kalian potong gitu. Yang kedua adalah salam kepada non-muslim sebagai doa. Jadi tentu saja kalau kita mendoakan kepada siapapun dengan kebaikan tujuannya itu baik maksud kita. Kalau kita beri salam kepada non-muslim itu adalah supaya dia menjadi muslim kan? Karena orang yang selamat di dalam kehidupan dunia maupun akhir adalah hanya menurut keyakinan kita adalah orang muslim. Sehingga kita mendoakan non-muslim pun tentu kalau tujuan kita itu mendoakan untuk kebaikan dia, itu saja boleh saja. Karena kita juga contoh seperti apa namanya yang menteri agama kita ada juga sudah contoh seperti itu ya. Yang ketiga adalah soal menulis doa di dalam WA. Saya sering sekali banyak sekali orang-orang Islam yang menulis doa itu kan doa itu tujuannya kepada Allah, kepada manusia ya. Tapi doa itu ditulis di dalam WA. Nah, jadi sepertinya supaya orang tahu kalau dia berdoa gitu. Apakah lebih baik kalau doa itu tidak panjangnya lebih baik kita sendiri tenang di masjid atau di rumah dan kita juga hanya kepada Allah. Terus satu lagi Pak mengenai jawab salam. Salam kemudian katakan jawab itu tugasnya kan bisa wajib, ini bisa wajib kifayah. Kalau di dalam WA itu orang bersalam banyak sekali bahkan saya sendiri kalau ketemu dengan salah itu bisa ratusan. Tapi saya sendiri terus terang ya ada yang menjawab gitu ya. Tapi kalau saya selalu menjawab rasanya kok kalau ratusan menjawab ya kalau umum satu jawaban itu tidak ada masalah ya. Kalau lain-lain jurusannya, lain-lain dia kan kita tidak bisa begitu. Nah, inilah apakah menjadi kewajiban kalau kita menerima salam dalam WA itu untuk menjawabnya. Terima kasih. Yang pertama tentang salam seorang imam, ya, betul salam sebagai penutup ya, sholat berjamaah tentang imam. Kalimatnya yang pertama kalimatnya harus sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
Ya, kalimat salam sekali lagi yang dimaksud di dalam rukun sholat itu adalah salam, bukan sempurnanya kalimat salam. Artinya salam itu hanya minimal dijawab, hanya minimal diucapkan, boleh sudah memenuhi syarat bila ada kalimat assalamualaikum. Itu yang pertama. Kadang kedua, imam juga mengatakan assalamualaikum, kemudian warahmatullahi wabarakatuhnya dia ucapkan sir atau pelan. Biasanya seperti itu dan tidak ada masalah untuk itu, minimal assalamualaikum. Yang kedua tentang salam kepada non-muslim. Ya, saya sampaikan kemarin Rasulullah SAW bersabda, la tabda'us salam bil yahud, jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam lafaz salam ada doa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ini dilaksanakan berarti bertentangan dengan rumus bahwasanya orang non-muslim tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW ketika mendoakan pamannya sendiri dengan doa ampunan dan doa keselamatan, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak boleh, ada batasan-batasan tertentu. Adapun kalau misalkan kita mengucapkan salam dengan salam kita dia bisa masuk Islam, ya itu bisa dilakukan. Tapi apakah iya itu bisa mengantarkan orang tersebut masuk Islam dengan hanya dengan salam kita? Sedangkan kita bertaruh pada konsekuensi Rasulullah SAW melarang hal itu. Ya, karena dalam kaidah ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang doa dalam WA. Wallahu a'lam, orang berdoa di dalam WA tujuannya apa? Apakah itu diaminkan oleh banyak orang atau dia mengutarakan keluh kesahnya di kehidupan sehari-hari? Ya, kita kurang tahu ya. Kita husnudon saja ya, orang yang berdoa melalui WA ya pengen dia diaminkan oleh banyak orang. Kemudian yang keempat adalah tentang salam di dalam WA. Salam itu, ya kemarin belum saya sampaikan. Salam itu dijawab melalui yang pertama, hukum asalnya adalah bil qiraah. Dia dengan bacaan, dia bisa. Para ulama mengatakan entah itu salam diucapkan, entah itu salam dikirim atau didapatkan melalui kitabah atau qiraah, dia segera harus dijawab adalah dengan lisan. Jadi kalau ada salam lewat tulisan, itu para ulama mazhab Syafi'i khususnya dia menekankan untuk menjawab salamnya dengan lisan, bukan dengan tulisan. Artinya ketika kita mendapatkan WA assalamualaikum dari orang lain, kita jawabnya dengan lisan. Ya, kita jawabnya dengan lisan. Kalau mengharuskan kirim dengan waalaikumsalam kepada orang lain, ya itu lebih bagus. Tapi wajibnya adalah dijawab dengan lisan. Begitu mungkin Pak. Baik ya. Jadi materi yang saya sampaikan kemarin itu memang mengandung banyak pertanyaan ya, karena salam itu kita belum membahas salam kepada non mahram dan lain sebagainya, itu luas sekali karena nggak mungkin saya sampaikan dalam waktu 30 menit. Maka saya sampaikan hukum dan sebab kenapa salam itu wajib sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan akhlak kepada manusia yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu Rasul sampaikan wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita mendapatkan undangan dari orang lain, kita wajib untuk datang. Kalimatnya fa'ajibhu, ya, kalimatnya kata perintah. Sedangkan kalimat perintah apabila tidak ada dalil lain yang menerangkan itu sunnah, maka kalimat perintah dimaknai sebagai wajib. Pembahasan yang pertama adalah apakah semua undangan di dalam Islam itu wajib untuk kita datangi? Jawabannya adalah tidak. Karena yang dimaksud Nabi Muhammad SAW mendatangi undangan yang dimaksud adalah undangan walimah. Walimah itu kalau dalam bahasa kita, walimah itu dalam kebiasaan orang Arab adalah majelis kumpulan orang-orang yang di situ acara intinya adalah makan. Maka orang Arab menyebutnya sebagai walimah. Kalau kita ya macam-macam walimah ada banyak.
Di Arab pun walimah juga ada banyak, ada walimatul safar kalau mau pergi haji, ada walimatul urs pernikahan, walimatul khitam ada, dan lain sebagainya, walimatul aqiqah dan lain sebagainya. Apakah semua undangan walimah itu wajib didatangi? Jawabannya juga tidak. Di dalam Islam, undangan yang wajib didatangi hanya satu, yaitu walimah pernikahan. Selain walimah pernikahan, maka undangan tidak wajib untuk kita datangi. Hukum asalnya seperti itu. Kita pahami dulu bahwa semua undangan itu tidak wajib didatangi kecuali undangan walimatul urs, undangan pernikahan. Satu pertanyaan, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan ancaman orang yang tidak mendatangi undangan kecuali undangan pernikahan. Rasul sampaikan apabila ada undangan pernikahan, seseorang kemudian tidak datang tanpa ada udzur yang jelas, maka Rasul sampaikan faqad asallaha wa rasul, dia sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa undangan pernikahan itu sepenting itu? Rasulullah SAW memerintahkan dengan sangat jelas dari jamaah sekalian, bahwasanya kalau seseorang menikahkan atau dia menikah, itu dia wajib untuk aklin, mengumumkan pernikahannya. Maka dalam Islam itu haram hukumnya menyembunyikan pernikahan. Jadi tidak boleh dia nikah secara diam-diam. Dia wajib mengumumkan pernikahannya, karena Rasul sampaikan aklin itu kan iklan, kasih pengumuman kepada orang lain, tetangga khususnya dan kerabat dekatnya. Kenapa seperti itu? Karena satu, itu berkaitan dengan fitnah. Itulah kenapa orang mendatangi pernikahan, orang mendatangi walimah pernikahan itu hukumnya wajib di dalam Islam untuk membantu meminimalisir kejadian fitnah. Kalau kita tidak datang, kita tahu mana istrinya dan lain sebagainya, itu mengandung fitnah. Maka Rasulullah sampaikan harus datang ketika diundang pernikahan. Tapi hadirin jamaah sekalian, apakah semua walimah pernikahan itu wajib untuk kita datangi? Jawabannya ada syaratnya. Jadi walimah pernikahan yang wajib kita datangi itu ada syaratnya. Yang pertama adalah iyakunu da'iyan musliman, yang mengundang adalah orang muslim. Ini syarat yang pertama. Kalau yang mengundang walimah pernikahan itu orang muslim, wajib kita datangi. Bagaimana kalau orang muslim? Maka tidak disebutkan ada hukum sunnah. Maka para ulama di mazhab Syafi'i khususnya dia mengatakan hukumnya adalah mubah. Jadi kalau ada non muslim mengundang kita di acara walimah pernikahan, maka hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Di syarat yang pertama, yang mengundang harus muslim. Yang kedua, undangan pernikahan yang wajib didatangi adalah orang yang mengundang hartanya secara zahiriyah, dia hartanya halal. Secara zahiriyah. Maka kalau ada undangan walimah pernikahan dari misalkan bos miras, maka di dalam Islam hukumnya tidak wajib didatangi. Atau kalau yang mengundang misalkan pencuri profesional, jadi pekerjaannya dia pencuri, umumnya harta yang dia dapatkan hasil dari maksiat itu, maka tidak wajib mendatangi undangan walimah pernikahan yang diadakan oleh orang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini jemaah sekalian, apabila di dalam acara pernikahan itu ada unsur
kemungkaran, itu maka tidak wajib kita datangi. Ada undangan walimah pernikahan yang dihidangkan adalah makanan yang haram. Saya kurang tahu ini ada tidak, tapi saya tidak pernah mendapatkan undangan yang semacam itu. Mungkin ada. Misalkan disediakan banyak minuman keras, khamr sebagai minumannya, atau misalkan tamu yang datang semua masakannya ada tercampur dengan unsur daging babi misalkan, dan kita jelas tahu akan hal itu, maka hukumnya tidak hanya tidak wajib, tapi malah haram untuk datang ke tempat acara walimah meskipun pernikahan yang mengundang muslim, hartanya halal, tapi karena di dalamnya itu banyak makanan haram yang sudah disediakan, maka hukumnya haram untuk datang ke walimah yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat walimah pernikahan itu wajib didatangi adalah undangan yang ditujukan itu adalah undangan yang khusus, by name. Misalkan yang terhormat si A, maka si A ini terkena hukum wajib untuk datang ke walimah pernikahan. Tapi kalau misalkan dakwatul jumu'ah, undangan yang sifatnya umum, misal si A mengatakan saya mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Furqon untuk hadir di pernikahan anak saya. Karena seluruh jamaah Al-Furqon yang diundang kan undangan itu bersifat umum, maka kita sebagai jamaah Al-Furqon tidak terkena hukum wajib mendatangi undangan pernikahan, karena tidak by name, tidak ditujukan secara khos, tapi hukumnya am, masih umum. Ketika disampaikan seperti itu, tidak ada secara khusus kita diberikan undangan, maka tidak ada kewajiban untuk kita mendatangi, dan tidak ada fardu kifayahnya. Maka salah satu jamaah Al-Furqon untuk harus datang tidak ada. Maka undangan pernikahan itu, kalau pengen orang itu datang sebagai pengundang, harus ditulis namanya atau langsung diserahkan dan dikasih tahu kepada orang yang mau kita undang secara khusus. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, undangan pernikahan itu tidak wajib didatangi kalau posisinya adalah tempat yang melakukan safar lebih dari 80 km, atau dia terkena hukum rukhsah dalam sholat. Jadi kalau undangannya jauh, misalkan di Solo bagian timur, lebih dari 80 km dan kita terkena hukum rukhsah di situ safar, maka undangan itu tidak wajib kita datangi. Atau sesuatu yang memberatkan kita, yang sekarang kan bisa dengan cepat, kereta dan sebagainya. Kalau kita standar sekarang, kita malah pembahasannya malah makin lebar. Kita ambil saja standar yang umum. Ini disampaikan di kitab Fikih Muyassar, disebutkan bahwa jika undangan itu memberatkan kita, khususnya melakukan safar dalam perjalanan yang jauh, maka hukum wajibnya gugur. Apalagi yang harus menginap, kan kerabat ya. Kalau kita ada waktu luang, ya nggak apa-apa didatangi, nggak apa-apa, tapi tidak berlaku hukum wajib di situ. Maka hadirin jemaah sekalian, jadi undangan pernikahan itu memang sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena ada unsur dia menghindari fitnah. Maka salah satu pahala terbesar mendatangi undangan, ya jelas undangan walimah pernikahan. Tapi zaman sekarang walimah pernikahan macamnya luar biasa, apalagi di Indonesia ya, dia masing-masing daerah punya adat yang berbeda, ada satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Maka kita harus
harus betul-betul untuk memahami perbedaan budaya yang secara kaifiah itu tidak melanggar hukum dan syariat yang ada di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan syarru ta'am ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimatul urus. Jadi makanan hidangan yang paling buruk di dunia kata Nabi adalah hidangan yang dihidangkan pada acara resepsi pernikahan. Hadis ini masih koma. Nah, jadi jangan kemudian prasmanan dan lain sebagainya ini makanan yang paling buruk. Ini hadisnya masih koma. Rasul memberikan penjelasan walimah itu bisa menjadi acara yang buruk, makanannya mendapatkan label buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau da'iyan lil ghani, yang diundang khusus hanya orang-orang yang kaya saja. Jadi tetangganya tidak semuanya dia dipilih satu persatu. Ya, si A karena dia kaya dia diundang, ya, si B karena dia miskin dia tidak diundang. Kalau ada hal seperti itu di dalam acara resepsi pernikahan, Rasulullah sampaikan sarrut ta'am ta'amul walimah. Itulah makanan hidangan yang paling buruk di dunia. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Islam ingin menghapus tradisi jahiliyah. Dan orang jahiliyah, khususnya kafir Quraisy Mekah, itu kalau mengadakan resepsi pernikahan, orang kafir Quraisy Mekah dia hanya mengundang orang-orang yang sekiranya menurut mereka itu dia akan membawa hadiah yang mahal. Ya. Jadi hadiah amplop untuk acara resepsi pernikahan itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada. Dan acara resepsi itu juga bukan hanya dalam Islam walimah itu. Orang jahiliyah kafir Quraisy Mekah juga mengadakan acara itu. Dan Rasulullah SAW ingin menjadikan acara walimah itu sesuatu yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghapus seluruh adat yang ada di dalam jahiliyah kafir Quraisy Mekah, tapi ada yang dimodifikasi oleh Nabi. Kalau zaman kafir Quraisy jahiliyah itu yang diundang hanyalah orang kaya, karena orang kaya itu biasanya kalau diundang kata orang kafir Quraisy Mekah dia akan membawa hadiah yang nilainya itu mahal. Dia diundang. Kok sekiranya yang dia tidak punya harta untuk dikasih, yang akan dikasih kepada orang yang ngasih undangan itu, dia tidak diundang. Maka Nabi sampaikan, ya, siapa yang akan punya hajat resepsi pernikahan, jangan sampai yang diundang adalah hanya orang-orang yang menurut pengundang itu akan membawa hadiah yang besar. Kita harus pukul rata tetangga semuanya diundang, karena ini berkaitan dengan menjaga dari fitnah, bukan menerima hadiah pemberian dari orang lain. Ya meskipun orang suka dikasih hadiah, tapi tujuan menjadikan walimah di dalam Islam bukan itu, menghindarkan dari fitnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau tadi adab yang diundang, sekarang yang mengundang. Sebagai orang yang membuat acara resepsi walimah di dalam Islam, itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tadi saya sampaikan, jangan pilih-pilih untuk mengundang tamu. Jadi jangan pilih-pilih. Semua kerabat, ya, semua tetangga itu diusahakan diundang. Kemudian yang kedua adalah dia harus mendahulukan, mohon maaf ya, karena memang kalimatnya seperti itu, mendahulukan orang-orang yang muslim. Ya, jika ada rekannya banyak di kantor, misalkan ada muslim non muslim, undangannya terbatas, maka cara memilih kita adalah cari orang yang muslim, kita dahulukan. Karena prakteknya Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Ya. Ketika sahabat itu nikah,
maka yang diundang oleh para sahabat itu pasti akan mendahulukan orang-orang yang muslim. Apalagi zaman sekarang, misalkan kuota untuk masuk gedungnya terbatas, reganya 1.000, gedungnya hanya bisa memuat 900 misalkan. Yang 900 itu, kalau itu bukan tetangga dan kerabatnya, misalkan rekan jauh, kita pilih kuota itu, kita tunjukkan dan kita pilih dulu adalah orang-orang muslim untuk datang ke acara. Kenapa? Karena di dalam agama Islam, orang yang datang ke acara walimah bukan hanya sekedar memenuhi akhlak sempurna sebagai seorang muslim, tapi yang dibutuhkan dia datang adalah doa untuk kedua mempelai yang ada di situ. Maka ada doa khusus untuk acara walimah. Tapi kalau di acara walimatul urs, walimatul khitan, misalkan walimatul aqiqah dan lain sebagainya, itu tidak ada doa khususnya. Tapi kalau mendatangi acara walimah urs pernikahan, itu ada doa khususnya. Ya, mungkin panjenengan semua sudah hafal barakallah. Mujadah resepsi ini. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu yang kita inginkan jika kita mengundang orang lain. Entah dia ngasih hadiah atau tidak, yang jelas dia harus dia membutuhkan doa dari tamu yang diundang. Rasulullah SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa dia yang dikasih kebaikan oleh orang lain, dia harus segera membalasnya. Fa'il lam tajidu, kalau dia tidak bisa ngasih hadiah untuk membalas kebaikan orang lain, maka falyaqul jazakumullahu khairan. Dia harus jazakumullahu khairan, itu maksudnya doa. Minimal dia ngasih doa. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan kebaikan dari kita, atau kita dikasih kebaikan oleh orang lain, kita nggak bisa balas dengan materi, kita nggak bisa mewujudkan sesuatu keinginan orang lain dengan materi, minimal kata Nabi adalah falyaqul jazakumullahu khairan. Minimal doakan orang yang menginginkan kebaikan dari kita. Tapi kalau adanya membawa hadiah-hadiah dan lain sebagainya, selagi itu tidak melanggar syariat agama Islam, ya tidak ada masalah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ya. Meskipun akan ada banyak pertanyaan, tapi tidak mungkin semua masalah saya sampaikan pada pagi hari ini, khususnya tentang salam, dan mungkin kedepannya juga akan ada materi tentang menjenguk orang sakit, dan saya akan tambah dengan mengantarkan jenazah sampai kubur. Itu juga banyak persoalan dan masalah, khususnya yang berkaitan dengan non muslim, ya. Karena Rasulullah SAW muamalahnya tidak hanya pada orang muslim, tapi beliau juga selalu berinteraksi dengan orang non muslim dengan batasan-batasan dan kaidah-kaidah tertentu yang sudah diajarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari jamaah sekalian dalam pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari panjenengan semuanya, termasuk kemarin ada yang bertanya tentang salamnya orang non muslim dan bagaimana salam beradab ketika kita di rumah yang tidak ada penghuninya dan lain sebagainya. Ya, saya bisa menjawab di luar forum ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah fahamkan kita dengan ilmu agama. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, kurang lebihnya mohon maaf. Allah taala alam, tasambung besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.